Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Masih semangat untuk belajar kan ya? Ya, Alhamdulillah. Bu. Masih Bu. Alhamdulillah kalau masih semangat ya. Oke, Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang luar biasa seperti pagi hari yang selalu ceria seperti itu ya. Oke, sebelum memulai kegiatan baik kita pada pagi hari ini, marilah kita awali selalu dengan berdoa. Oke, Mas Denny, Mbak Maulida silahkan temannya dipimpin untuk berdoa. Ya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Maulida untuk kesediaannya memimpin doa. Oke, anak-anak jangan lupa ya untuk mengisi link absensi yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom-nya ya. Karena link absensi tersebut akan menjadi bukti kalau kalian telah mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari ini. Apakah semuanya sudah mengisi? Masih belum. Ya, Bu. Sudah. Oke, bagi yang masih belum, setelah kegiatan ini nanti jangan lupa untuk mengisinya ya. Oke. Ya, Bu. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan namanya adalah kegiatan layanan klasikal. Pagi ini Ibu mengambil topik tentang menyontek, penyebab, dan solusinya. Kira-kira seperti itu ya. Kegiatan ini akan kita lakukan kurang lebih selama 30 menit atau 1 jam pelajaran. Nah, dan dalam pelaksanaannya nanti Ibu harap kita bisa melaksanakannya dengan tertib dan tenang. Maksudnya di sini adalah ketika nanti kalian tidak bertanya, silahkan mikrofonnya untuk dimatikan agar suaranya tidak mengganggu. Dan silahkan nanti ketika kalian bertanya, mikrofonnya dihidupkan. Tata cara untuk bertanya, silahkan kalian mengangkat tangannya terlebih dahulu ya. Kemudian mikrofonnya dihidupkan dan silahkan untuk bertanya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan pada akhir sesi nanti, pada akhir kegiatan nanti, ada penugasan yang harus kalian kerjakan ya. Untuk link penugasannya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Caranya boleh kalian langsung mengerjakannya di situ, atau kalian salin di buku catatannya, kemudian silahkan kalian foto dan dikirimkan kembali ke Google Classroom. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas ya, oke, baiklah kalau jelas. Sebelum kegiatan kita lanjutkan, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Setelah mengikuti kegiatan ini, kalian nanti dapat menganalisis penyebab mencontek yang ada pada diri kalian sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat menolak ajakan mencontek ketika sedang melaksanakan ujian atau ulangan. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian nanti setelah mengikuti kegiatan kita ini, kalian akan dapat merencanakan suatu tindakan untuk menghindari atau mencegah perbuatan mencontek ketika ujian. Bisa dipahami ya, anak-anakku? Mencontek itu sudah menjadi suatu kebiasaan ya, atau budaya yang terjadi di kalangan pelajar. Dan sayangnya budaya ini itu sudah dimulai dari sekolah dasar ya. Dari tahapan awal kalian sekolah itu sudah ada yang namanya kegiatan mencontek. Dan sampai dengan tahapan perguruan tinggi pun ternyata ada juga yang masih melaksanakan kegiatan mencontek ya. Ibu harap di antara kita ini tidak ada lah ya, cukup orang-orang di luar saja yang melakukan kegiatan tersebut, gitu ya. Nah, kira-kira ini di antara kalian ini ada enggak yang pernah mencontek ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, masih ada ya, sayang sekali ya kalau masih ada ya. Oke, tidak apa-apa menyontek sekarang, yang penting nanti kedepannya kalian bisa berubah untuk tidak terus melaksanakan kegiatan mencontek. Oke, kalau menurut kalian nih
Kira-kira yang dimaksud dengan mencontek itu apa sih? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Sela. Menyentak itu adalah suatu kegiatan meminta jawaban kepada teman di saat ujian, Bu. Oke, meminta jawaban kepada teman di saat ujian. Mungkin ada yang lainnya yang mau mengutarakan pendapatnya tentang apa sih mencontek itu? Saya Bu. Oke, Ini silakan Ninis. kalau menurut saya menyontek itu suatu kegiatan melihat jawaban baik dari buku, Iya. catatan maupun dari teman. Oke, yang lainnya mungkin? Saya Bu, saya. Oke, silakan Mbak Mau. Kalau menurut saya, menyetek itu suatu tindakan yang disengaja dengan sudah menyiapkan jawaban dari rumah, Oke, bisa berupa tulisan-tulisan yang bisa digunakan pada saat ujian. Oke, berarti menyonteknya itu sudah diniatkan dari hati ya. Nawa itu untuk mencontek karena sudah menyiapkan jawaban dari rumah gitu ya. Oke, jawabannya luar biasa semua ya. Pintar semua sudah. Oke, kira-kira nih ketika kalian melakukan kegiatan mencontek ini, apa sih yang kalian rasakan di hatinya itu? Mungkin ada Saya, yang Bu. punya pengalaman. Mbak Maulida lagi, oke, silakan Mbak Maulida. Yang saya rasakan ketika menyentek, Ya, saya merasa tidak tenang, takut ketahuan sama pengawas. tidak tenang. Berarti sebenarnya hati kecilnya itu tidak setuju ya kalau Mbak Maulida itu mencontek ya. Itu sebuah peringatan Iya, Bu. sebenarnya ya. Oke, mungkin yang lainnya yang ingin mengutarakan rasa hatinya ketika sedang melakukan kegiatan mencontek. Saya Bu, Ya. kalau saya selama yang mengawasi dan melihat ya lanjut Bu. Wow, luar biasa ya. Selama yang mengawasi tidak lihat lanjut terus begitu ya. Luar biasa Mas Denny. Oke, mungkin yang lainnya saya kasih kesempatan satu orang lagi. Saya- Kita lanjutkan. Oke, silakan Mbak Ainun. Saya pernah mencoba buka buku tapi tidak nemu, Bu. Sudah takut duluan itu. Oke, hampir sama dengan Mbak Maulida ya. Berarti ada ketakutan di dalam dirinya ya. Oke, anak-anak. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin mengingatkan kemarin Ibu sudah membagikan link video tentang kegiatan mencontek. Masih ingat? Apakah sudah dilihat? Sudah disimak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali kalau sudah disimak ya. Oke, setelah kalian menyimak tayangan video tersebut tentang mencontek tersebut, apa yang bisa kalian ceritakan tentang video tersebut? Siapa yang mau menceritakannya terlebih dahulu? Mbak Alfia mungkin? Saya Bu. Oke, Mbak Ninis ternyata ya. Silakan Mbak Ninis. Kalau menurut saya, anak yang ada di video tersebut merasa gelisah, takut, sehingga dia sudah membayangkan akan ketahuan karena sudah menyiapkan jawaban dari rumah sehingga dia kebingungan sendiri, Bu. Ternyata masih ada rasa ketakutan di dalam dirinya kalau ketahuan, padahal belum melaksanakan kegiatan mencontek tuh ya, tetapi sudah ketakutan duluan. Oke, mungkin yang lainnya selain Mbak Ninis? Saya Oke, silakan. Alifah, Mbak Bu. Alifah. Oke, Kalau menurut saya, video itu menceritakan kekhawatiran seseorang pelajar yang akan menyontek. Tapi karena dia takut ketahuan, akhirnya dia tidak jadi menyontek. Dan ternyata dia bisa mengerjakan soal ujiannya dan bisa lulus. Oke, nah berarti karena apa ini? Karena awalnya tidak percaya diri ya. Padahal dia sudah berusaha untuk belajar, tapi karena tidak percaya diri, akhirnya dia menyiapkan jawaban-jawaban dari rumah. Tetapi yang ada justru dia ketakutan, gelisah, dan lain sebagainya. Akhirnya kegiatannya bisa tidak berjalan dengan lancar. Oke, mungkin yang lain ada yang masih ingin menceritakan tentang video tersebut? Ya, Oke, Mas Ferry. Oke, silakan Mas Ferry. ya Bu. Oke, silakan. Menurut saya Bu, kalau ya, video itu menceritakan anak yang bete, Oke. sehingga dia menyiapkan jawaban dari rumah. Oke. Namun karena takut, dia jadi yang menyontek Bu. Oke, berarti kurang percaya diri ya. Pendapat kalian semuanya luar biasa ya. Dari video itu sebenarnya kita bisa belajar satu hal ya, bahwa kita ini harus percaya dengan kemampuan kita sendiri, seperti itu ya.
Kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, sudah belajar dengan baik, berarti insya Allah kita juga akan bisa melalui ujian itu dengan baik. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baiklah anak-anak, untuk lebih memperdalam atau menguatkan pengetahuan kita tentang mencontek, kemudian penyebab dan solusinya itu seperti apa, mari kita simak tayangan PPT selanjutnya ya. Anak-anak, pada saat pelaksanaan ujian, biasanya yang kalian lakukan itu apa? Mengerjakan soal, Bu. Kalau ada yang tidak tahu, baru tanya ke teman. Oke, mengerjakan soal, kalau tidak tahu baru tanya ke teman. Berarti persiapannya Denny kurang ini, sampai tidak tahu ya. Oke, mungkin yang lainnya ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Ferry. Mas Ferry lagi. Mengerjakan Ya. soal sebisa mungkin, Bu. Oke, mengerjakan soal sebisa mungkin. Oke. Yang lainnya mungkin? Saya, Bu. Mhm. Mengerjakan dari yang lebih mudah, Bu. Mengerjakan dari yang lebih mudah, ya itu merupakan salah satu strategi atau trik ya supaya kita tidak kehabisan waktu pada saat ujian, yaitu carilah soal yang paling mudah dulu, kerjakan, kemudian bergerak pada soal yang lebih sulit. Pinter sekali ya Mbak Ainun ya. Oke anak-anak, apakah kegiatan ini bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya? Ya, Bu. Oke, kalau Bisa, bisa Bu. kita lanjutkan, baiklah, mari kita lihat apa saja yang dimaksud tentang mencontek tadi, kemudian penyebabnya itu juga apa, dan solusinya seperti apa. Nah, sini marilah kita simak ya. Itu akan memberikan penjelasan atau gambaran tentang mencontek, penyebab dan solusinya itu seperti apa. Oke. Nah, di sini ada pengertian tentang mencontek anak-anak ya. Di sini disebutkan mencontek itu merupakan perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan ketika ujian atau untuk mendapatkan nilai akademis yang baik ya, menggunakan cara-cara yang tidak jujur. Seperti misalnya melihat jawaban orang lain, kemudian membuat catatan-catatan di meja, telapak tangan, ataupun kertas-kertas kecil yang disiapkan sudah dari rumah, ataupun juga melihat buku catatan ataupun buku pedoman, atau juga menggunakan handphone ya untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian selain itu ada pendapat juga yang mengatakan bahwa mencontek juga dapat diartikan dengan memberikan, menggunakan ataupun menerima segala informasi menggunakan materi yang dilarang digunakan dan memanfaatkan kelemahan seseorang, prosedur ataupun suatu proses untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri yang dilakukan pada tugas-tugas akademik atau pada saat ulangan secara klasikal. Ini merupakan pengertian dari mencontek. Dari penjelasan tentang mencontek ini, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada, Bu. Saya, Bu. Silakan Mbak Maulida ya. Kalau saya menyimak penjelasan tadi, berarti mencontek itu tidak hanya orang yang meminta jawaban ataupun orang yang melihat jawaban di buku, tetapi orang yang memberikan jawaban juga disebut mencontek ya, Bu? Iya, betul sekali ya Mbak Maulida ya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya tentang mencontek itu? Saya, Bu. Oh, masih ada Mbak Alifia, silakan. Kalau seandainya saya tidak bertanya, tetapi ada yang memberikan jawaban, apakah saya termasuk menyontek, Bu? Kalau kamu tidak bertanya tetapi ada yang memberikan jawaban, itu namanya rezeki Mbak ya. Oke, saya jawab dulu ya. Iya. Oke. Kalau seandainya tidak ada yang kamu tidak bertanya tetapi ada yang memberikan jawaban kepada kamu, apakah itu termasuk perbuatan mencontek? Saya jawab iya kalau ya jawaban itu kamu gunakan. Ya, kalau kamu dapat jawaban kemudian digunakan, itu bisa disebut dengan mencontek. Tetapi kalau kamu mendapatkan jawaban itu dan tidak kamu gunakan, berarti Mbak Alifah tidak termasuk dalam kategori mencontek. Bisa dipahami Mbak Alifah? Ya, Bu, bisa. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah kalau bisa ya. Oke, baiklah kita lanjutkan lagi ya PPT-nya ya. Oke, di sini ada penyebab mencontek ya.
penyebab mencontek itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah dari diri kita sendiri, kemudian yang kedua adalah faktor dari luar. Faktor dari luar ini bisa dari orang tua, bisa juga dari aturan atau tata tertib yang diminta atau dilaksanakan oleh pemerintah, seperti itu ya. Nah, di sini faktor dari dalam itu ada 7 ya. Yang pertama itu karena takut gagal. Nah, ini ada beberapa orang karena takut gagal, akhirnya dia melakukan perbuatan mencontek supaya terhindar dari kegagalan. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan nilai yang tinggi tetapi tidak mau belajar. Akhirnya yang dilakukan adalah perbuatan mencontek. Oke, kemudian yang ketiga, tidak percaya diri. Nah, ini seperti yang tadi di depan sudah kita singgung sedikit ya. Tidak percaya diri itu merupakan faktor dari dalam diri seseorang itu sendiri. Tidak percaya diri ini biasanya disebabkan karena banyak hal ya. Bisa jadi karena seseorang itu kurang persiapan dalam belajar, bisa juga karena sebuah kebiasaan, karena terbiasa mencontek sehingga dia kurang percaya diri dalam mengerjakan soal-soal ujian. Oke, kemudian yang keempat, sudah menjadi kebiasaan. Nah, menyontek merupakan kebiasaan. Jadi kalau tidak mencontek, dia merasa nanti nilainya akan kecil, gitu ya. Kemudian penyebab atau faktor yang kelima di sini ada orientasi pada nilai, bukan pada ilmu. Jadi di sini adalah pola pikirnya yang perlu dibenahi ya. Anak-anak kalau masih ada yang berpikiran seperti itu, mari mulai dari saat ini kita berubah ya, bahwa belajar itu tujuannya adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Kemudian kalau nilainya bagus itu adalah salah satu bonusnya ya, tapi tujuan utamanya adalah untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Oke, kemudian yang keenam adalah mencari jalan pintas. Maksudnya apa di sini? Ini biasanya orang-orang yang mau nilai bagus, mau prestasi bagus, mau mendapatkan reward dari orang tua ataupun mungkin sekolah, tetapi tidak mau belajar, tidak mau berusaha dengan baik, sehingga dia akan menghalalkan segala cara dengan jalan pintas, yaitu mencontek ataupun bertanya kepada orang lain. Oke. Kemudian yang terakhir di sini adalah takut dimarahi orang tua. Nih, karena target orang tua, tuntutan orang tua yang tinggi, tetapi tidak sesuai dengan kemampuan kalian atau mungkin persiapan belajar kalian yang kurang, akhirnya kalian melakukan perbuatan mencontek. Itu ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan selanjutnya, yaitu faktor dari luar atau yang berasal dari luar diri kita. Yang pertama ini terpengaruh dengan teman. Nah, ini makanya ya, ibu selalu mengingatkan kita wajib memilih teman, bukan secara fisik, bukan secara materi, tetapi adalah kualitas diri. Nah, ini contohnya ini ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang terbiasa dengan kegiatan mencontek, menghalalkan segala cara, mau tidak mau pasti kita akan terbawa dengan arus mereka. Seperti itu ya. Karenanya kita harus bisa memilih-milih dalam berteman, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pengawas yang kurang tegas dalam menindak siswa yang mencontek. Nah, ini biasanya pengawas yang seperti ini menjadi favorit peserta didik ketika ujian ya. Mungkin juga termasuk di antara kalian ini. Kemudian yang ketiga ada posisi duduk yang strategis untuk mencontek. Nah, posisi duduk yang strategis itu biasanya di mana? Ada di pojok belakang, biasanya begitu ya. Siapa ini yang suka duduk di pojok belakang ini? Mas Denny ya? Saya, Bu. Oh, sukanya duduk di pojok belakang ya. Tapi bukan berarti yang duduk di pojok belakang ini kemudian melakukan kegiatan mencontek, tidak ya. Tetapi posisi di pojok belakang ini merupakan posisi yang strategis bagi orang-orang yang akan melakukan kegiatan mencontek, gitu ya. Kemudian faktor selanjutnya adalah kurangnya perhatian dari pengawas. Nah, ini biasanya pengawas ruang itu kan ada 2 orang, karena mengawas itu juga pekerjaan yang berat dan
membuat kita ngantuk ya. Ini pengalaman saya. Biasanya pengawas itu akan mengobrol untuk menghindari yang namanya ngantuk atau bosen. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya perhatian kepada peserta didik akan berkurang. Dan hal ini bisa jadi akan dimanfaatkan oleh beberapa orang yang memang tidak siap untuk melakukan ulangan, begitu ya. Tetapi kalau bagi anak-anak yang siap dan tidak terbiasa mencontek, ini bukan menjadi masalah ya, karena mereka akan diawasi dan tidak diawasi, mereka akan tetap bekerja secara jujur, seperti itu. Oke, kemudian faktor yang kelima adalah adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Tadi sudah saya singgung ya, mungkin tuntutan dari orang tua, bisa juga tuntutan dari sekolah. Kalau tuntutan dari orang tua adalah nilai yang tinggi, karena nilai yang tinggi bagi anak-anaknya adalah sesuatu yang membanggakan untuk orang tua ya. Kemudian untuk sekolah biasanya ini ditetapkannya nilai KKM ya, jadi batas minimal nilai. Nah, ini biasanya anak-anak yang tidak siap, mereka akan berusaha untuk mendapatkan nilai KKM gitu ya, agar tidak remedi. Caranya apa? Ya mencontek itu tadi, cara yang paling mudah untuk mereka kerjakan, tidak perlu susah-susah untuk belajar ya. Oke, kemudian ada faktor yang keenam, itu ada waktu yang kurang dalam belajar. Ini adalah kekurangan dari banyak peserta didik ya. Sebenarnya kalau kalian bisa mengatur waktu kalian antara bermain, antara tugas dan kemudian belajar, kalian tidak akan pernah kekurangan waktu yang namanya untuk belajar ya. Karena waktu kita sama semua, dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Dan orang-orang sukses pun juga waktunya sama dengan kita. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Ya, seperti itu ya. Bedanya di mana? Bedanya adalah cara mengatur waktu. Maka dari itu anak-anak, ibu ingatkan, belajarlah untuk mengatur waktu kalian. Mana yang harus menjadi prioritas utama, mana yang bisa kita tunda. Kalian harus belajar tentang itu ya, agar waktu untuk belajar itu bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah pemahaman yang kurang terhadap materi. Nah, ini kalau waktu diterangkan di kelas ngobrol sendiri, kemudian kalau ditanya sama gurunya, anak-anak apakah ada yang mau ditanyakan, sudah jelas apa belum, pasti jawabannya adalah sudah Bu, begitu, padahal tidak tahu. Jangan seperti itu ya. Kalau memang kalian tidak tahu, sampaikan kalau kalian belum paham. Kemudian apa yang menjadi kesulitan kalian itu, sampaikan juga. Jadi mungkin nanti materinya akan diulang kembali. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, ini di sini ada yang namanya bentuk-bentuk mencontek. Bentuk mencontek sendiri itu ada 4 hal. Yang pertama adalah sosial aktif. Yang dimaksud dengan sosial aktif itu apa sih? Nah, sosial aktif itu biasanya adalah peserta didik atau orang-orang ya yang mengambil dan meminta jawaban dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah sosial pasif. Sosial pasif ini sebenarnya tidak melakukan perbuatan mencontek ya. Dia disebut mencontek karena perbuatan orang lain ini sangat dirugikan ya, sudah jawabannya diambil, kemudian dia juga disebut dengan mencontek. Oke, biasanya yang disebut sosial aktif ini adalah orang-orang atau peserta didik yang membiarkan peserta didik lain untuk melihat jawabannya tanpa adanya usaha untuk menghalangi. Jadi misalnya sebelahnya ini mengintip jawabannya dia, ya dibiarkan saja, seperti itu ya. Kemudian bentuk yang ketiga, di sini ada individual opportunistic. Nah, ini kegiatan mencontek itu tanpa direncanakan. Sebenarnya dalam dirinya ini tidak ada niat untuk mencontek. Jadi dari rumah itu sudah nawaitu mau melakukan ulangan secara jujur. Tetapi ketika pelaksanaannya mungkin karena faktor kurang waktu untuk belajar, dia mengalami kesulitan sehingga dia membuka buku untuk mencari jawaban. Atau bisa juga karena lingkungan sekitarnya ini kok pada lihat buku, akhirnya dia ikut-ikutan. Kira-kira seperti itu ya yang disebut dengan
individual opportunistic. Kemudian yang keempat ada independent plan, yaitu orang yang mengerjakan kegiatan mencontek secara mandiri atau sendiri ya. Ini niat sekali anak-anak ya, yang independent plan ini benar-benar diniatkan mencontek karena dia sudah menyiapkan jawaban dengan berbagai cara dari rumah ya. Biasanya sudah ditulis di tangan, kemudian mungkin juga di kotak pensilnya itu ditulisi, atau bahkan juga ada yang di meja. Di meja itu ditulis kecil-kecil gitu ya, untuk bisa memudahkan dia mencontek. Seperti itu ya. Oke anak-anak, biasanya kalian itu mencontek itu dikarenakan apa? Saya Bu, Silakan Mas Denny. saya menyontek biasanya karena sudah tidak tahu mau jawab apa Bu. Oke. Saya Bu, karena sudah buntu itu Bu, jadi tidak mau Bu, terpaksa minta ke teman jawaban Bu. Sudah buntu ya, sudah tidak nemu jawaban lagi, daripada tidak dijawab, ya bertanya saja kepada teman ya. Oke. Iya itu Bu. Oke, dengan berbagai alasan yang kalian sampaikan tadi itu, kira-kira apa yang kalian akan lakukan untuk menghindari perbuatan mencontek ini? Belajar dengan lebih giat Bu, apabila ada yang belum dipahami, sebaiknya bertanya sebelum ujian Bu. Oke, belajar dengan lebih giat ya. Oke, betul sekali ya, itu kewajiban kita sebagai pelajar, harus belajar dengan lebih giat lagi. Oke, mungkin yang lain? Oke. Ya, kalau saya Bu sama kayak Stella, Heeh. lebih giat lagi. Dan kalau ada pelajaran itu didengarin Bu, dilihat dan dipahami. Oke, betul Biar sekali ya. kalau ulangan bisa mengerti Bu. Pinter sekali ya. Ketika waktunya pembelajaran dipahami betul-betul, diperhatikan betul-betul ya. Ketika nanti pelaksanaan ujian, kalian sudah ready, sudah siap ya. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Saya Bu, Silahkan. memperhatikan penjelasan guru ketika pembelajaran sehingga paham dengan materinya Bu. Oke, ya betul sekali ya. Ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tugas kita adalah memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru agar itu tidak menjadi kesulitan untuk diri kita sendiri. Itu ya. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Saya Bu, Oke, silakan Mbak Ainun. lebih banyak latihan Bu. Iya, betul sekali, lebih banyak latihan. Jadi kita harus menyiapkan waktu untuk berlatih atau belajar ya, agar apa yang sudah kita dapatkan di kelas itu akan selalu kita ingat, tidak mudah lupa begitu ya. Jadi ketika nanti pelaksanaan ulangan, kalian sudah siap tanpa harus mencontek. Oke. Luar biasa ya jawaban kalian ini ya. Dengan banyak berlatih, kemudian menyediakan waktu untuk belajar, bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, merupakan cara atau solusi ya, supaya kalian ini dapat terhindar dari perbuatan mencontek ya. Oke anak-anak, kira-kira ini apa sih yang akan terjadi atau dampaknya ketika kalian melakukan perbuatan mencontek? Nah, di sini ada ini akibat dari mencontek ini ya. Yang pertama, bisa menurunnya rasa percaya diri dan kreativitas siswa. Kemudian yang kedua, menumbuhkan perilaku tidak jujur. Sudah jelas nih ya. Oke, kemudian yang ketiga, membentuk karakter menyepelekan tugas, malas berusaha, kemudian senang dengan jalan pintas ya. Nih, kalau terbiasa mencontek, akhirnya kalian akan menganggap enteng setiap tugas, setiap ujian yang harus kalian lakukan. Karena nanti kalian akan berpikiran begini, wong saya ini bisa mencontek, kenapa saya harus susah-susah belajar kalau bisa dilakukan dengan mencontek. Oke, kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap malas belajar. Ya, seperti tadi sudah disinggung sebentar. Karena terbiasa mencontek, akhirnya malas untuk belajar karena lebih enjoy, lebih merasa senang dengan melihat buku seperti itu ya, atau mungkin bertanya dengan teman. Padahal jawaban teman itu belum tentu benar ya. Oke, kemudian tidak menghargai diri sendiri. Ini sudah pasti ya, sudah jelas. Karena perbuatan tidak jujur itu kita lakukan dengan sengaja, berarti kita sama saja dengan tidak menghargai diri kita sendiri, gitu ya.
Kemudian perbuatan mencontek itu juga bisa berakibat pada ketergantungan terhadap orang lain. Nih, kalau terbiasa mencontek, kita jadi tidak percaya dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Akhirnya kita lebih baik bertanya kepada orang lain. Jadinya kita bergantung dengan jawaban orang lain. Kira-kira begitu anak-anak ya. Anak-anak, kalau kalian terbiasa dengan perilaku mencontek ini ya, pasti akan ada akibatnya ini. Kalau menurut kalian, kemungkinan apa nih yang akan kalian dapatkan di masa yang akan datang? Akan terbiasa untuk menghalalkan segala cara untuk menang. Oke, rupanya sinyalnya Mbak Maulida sedang bermasalah ya. Mungkin yang lainnya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Alifah. Akan menyepelekan ulangan. Akan menyepelekan setiap ada ulangan. Oke, benar sekali ya. Kemudian silakan yang lainnya mungkin. Saya, Bu. Oke, silakan. Menyebabkan jadi malas belajar, Bu. Iya, benar sekali ya. Tadi sudah disebutkan di akibat tadi menjadi malas belajar. Itu merupakan akibat dari mencontek ya. Oke, yang lainnya mungkin masih ada yang mau memberikan jawaban? Saya, Bu. Akan menjadikan kita sebagai pembohong, Bu. Karena menurut saya menyontek itu membohongi diri sendiri. Iya, itu sudah pasti ya, karena itu perbuatan yang tidak jujur. Otomatis kalau tidak jujur itu adalah membohongi diri kita sendiri ya. Benar sekali ya, apa yang kalian sampaikan. Kegiatan mencontek sendiri merupakan kegiatan membohongi diri sendiri, tidak percaya diri dengan kemampuan yang ada pada diri kalian sendiri. Oke, jadinya akan selalu bergantung dengan orang lain. Dengan begitu kalian tidak akan terlatih, tidak akan terbiasa untuk menghadapi setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan kalian ya. Oke, selain itu mungkin karena terbiasa menghalalkan segala cara juga ya untuk mendapatkan tujuan, maka bisa saja hal ini akan terus berlanjut ya dalam kehidupan kalian hingga kalian nanti menjadi dewasa. Kira-kira begitu ya. Akibat jangka panjang mencontek ini bisa mengakibatkan kita menjadi seorang koruptor ya, karena kita selama belajar sudah terbiasa untuk menghalalkan segala cara. Jadi nanti ketika kita menjadi pekerja, hidup di masyarakat, kebiasaan menghalalkan segala cara ini bisa jadi akan terus terbawa. Oke, anak-anak, tentunya kalian tidak mau ya menjadi orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai ya. Karena tujuan hidup kita itu, kita belajar itu untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan barokah, begitu ya. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang kita belajar untuk melakukan tindakan jujur dan taat dengan aturan dalam situasi apapun, agar perbuatan jujur ini menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan kita, begitu ya. Oke, meskipun kalian ini mendapatkan nilai kecil, kalau menurut ibu tidak masalah. Yang penting kalian menyadarinya, nilai kecil itu disebabkan karena apa, gitu ya. Dan kemudian kalian bisa untuk memperbaikinya, seperti itu ya. Percuma saja kita mendapatkan nilai yang tinggi tetapi hasil dari mencontek itu bisa tidak bermanfaat ya. Anak-anak nih, ibu punya pemikiran, mungkin saja ya kakak-kakak kelas kalian atau orang-orang yang di luar sana itu yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, itu bisa jadi karena pengaruh ilmu yang tidak bermanfaat, karena cara mendapatkannya yang salah, yaitu dengan cara mencontek. Tentunya kalian tidak mau menjadi seperti ini ya. Oke, apakah masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Masih mendengarkan ibu? Masih, Bu. Alhamdulillah kalau masih ya. Iya, Bu. Apakah masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Baiklah, kalau tidak ada, sebelum kegiatan ini kita akhiri, ibu ingin kalian mengungkapkan pemahaman baru apa yang
kalian dapatkan dari kegiatan ini? Oke, silahkan kalian menceritakan hal baru apa yang kalian dapatkan dalam diri kalian ya. Saya Bu, Silakan Mbak Mau. setelah menyimak menyebabkan kita malas belajar, Oke, tetapi juga menjadikan kita tidak jujur Bu. Oke, bisa menjadikan malas belajar dan tidak jujur. Oke, mungkin yang lain. Saya Bu, Oke, silakan. saya menyadari setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa bahwa selama ini saya masih sering bertanya kepada teman Bu saat ulangan. Oke, masih sering bertanya kepada teman ya Mas Yani ya. Gak apa-apa Mas Yani ya. Kalau sekarang masih Iya. sering bertanya, besok-besok itu sudah harus dikurangi ya. Caranya gimana? Dengan lebih rajin belajar lagi. Apabila ada yang tidak tahu, segera bertanya kepada Bapak Ibu guru. Seperti itu Mas Yani ya. Oke, mungkin satu orang lagi sebelum kegiatan kita akhiri. Saya Bu, Silakan Mbak Ninis. saya jadi tahu kalau menyontek itu tidak hanya ketika kita meminta jawaban ataupun melihat buku, tetapi ketika kita menerima jawaban, meskipun Oke. kita tidak meminta, tetapi kita menggunakan jawaban tersebut, itu juga untuk menyontek. Oke, benar sekali ya. Apa yang kalian sampaikan ini, bahwa mencontek itu mau dilihat dari sudut pandang manapun, ya tetap saja tidak ada manfaat baiknya ya. Gitu ya. Karena itu bagi yang sudah terbiasa mencontek, mari mulai kita perbaiki diri kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri dengan kemampuan sendiri, dan tentunya adalah menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab serta taat dengan aturan yang berlaku. Itu ya. Oke. Baiklah anak-anak, jangan lupa ya untuk menyelesaikan penugasan yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom-nya ya. Silakan nanti setelah kegiatan ini kalian buka Google Classroom-nya, linknya sudah ada di sana. Silahkan dikerjakan penugasannya sesuai dengan apa yang kalian rasakan, sesuai dengan pendapat kalian sendiri ya. Belajar untuk berbuat jujur mengerjakan tugas ya. Apapun yang kalian ketahui silahkan dituangkan di situ, gitu ya. Iya, Bu. Tadi yang belum mengisi absensi, jangan lupa setelah ini segera diisi agar tidak lupa ya. Pertemuan Iya, yang Bu. akan datang, kita akan membahas tentang hasil dari penugasan hari ini ya. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa. Iya, Bu, bisa. Mungkin nanti kalau selama pengerjaan ada hal-hal yang mau ditanyakan atau kurang dipahami, kalian boleh bertanya kepada Ibu ya, via WA enggak apa-apa, oke? Ya baiklah anak-anak, karena waktu kita juga sudah harus berakhir, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa supaya apa yang telah kita laksanakan akan membawa manfaat baik insya Allah ya untuk kita semua. Oke, untuk mengakhiri kegiatan, silakan Mas Denny temannya dipimpin untuk berdoa. Ya Bu, Ya, silakan. teman-teman, sebelum kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Denny bantuannya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Oke, anak-anak, tetaplah belajar untuk selalu menjadi pribadi yang jujur ya, agar kebiasaan kita ini akan terbawa di masa yang akan datang ya, sehingga ketika nanti kita hidup di masyarakat, kita sudah terbiasa dengan perilaku jujur ya. Kira-kira begitu ya. Tidak ada hal yang tidak mungkin selama kita mau untuk belajar dan berusaha tentunya ya. Baiklah anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan ya, agar kalian tetap selamat sehat belajar dari rumah, tetap semangat. Oke, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.